Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 5, tema 9, subtema 3. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Dua bentuk iklan media cetak yaitu iklan baris dan iklan kolom. Yang pertama iklan baris, yaitu iklan dalam bentuk tulisan singkat dan hanya beberapa baris. Ciri-ciri iklan baris antara lain yang pertama, isi iklan singkat. Yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Dan yang ketiga, iklan berupa tulisan tanpa gambar. Lalu yang keempat, menyertakan nomor telepon penjual. Bisa kalian lihat contoh iklan baris berikut ini. Selanjutnya, yang kedua ada iklan kolom, yaitu iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain yang pertama, isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Lalu isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang singkat. Yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar daripada iklan baris. Yang keempat, biaya pemasangan lebih mahal daripada iklan baris. Ya, mari kita lihat contoh. Ini adalah iklan kolom ya. Dua iklan kolom yang ada pada koran. Di situ ada tulisan dan ada juga gambar mobilnya. Kemudian, menjelaskan unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria atau syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggugah. Artinya iklan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua, iklan itu harus informatif. Artinya kata-kata iklan jelas dan tidak keluar dari fokus pembaca. Yang ketiga, menarik. Artinya kalimat iklan membuat pembaca tertarik pada produk yang diiklankan. Dan yang keempat, kalimat iklan mengedepankan bagian-bagian penting iklan seperti keunggulan, potongan harga, atau promosi dari produk yang ditawarkan. Ya, jadi di sini ya bisa kita lihat unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan. Yang pertama, di sini ya ada headline atau judul iklan ya. Jadi judulnya ini disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan dengan ukuran teks lain dalam iklan ya. Jadi judulnya adalah buku literasi terbaik untuk guru. Kemudian isi iklannya bisa kalian lihat ya, berupa gambar, disajikan dalam bentuk gambar dan produk. Ya, produknya ini kan buku ya. Nah, lalu ada gambarnya pada buku-buku itu. Ya, kemudian sumber iklan. Sumber iklan memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Sumber iklannya bisa kalian lihat ada di Facebook, kemudian ada di Twitter, dan lain-lain. Kemudian, kalimat persuasif dalam iklan tersebut adalah buku literasi terbaik untuk guru. Nah, ini kalimat persuasif ya, yang mengajak pembaca atau orang-orang yang menonton iklan agar tertarik dengan iklan ini. Selanjutnya, perbedaan beragam jenis iklan elektronik. Contoh iklan elektronik yaitu yang pertama, iklan radio. Iklan ini disampaikan dalam bentuk audio atau suara. Iklan jenis ini hanya dapat didengar ucapan manusia maupun musik ataupun efek suara. Lalu iklan televisi disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerak. Iklan ini dapat dilihat dan didengar sehingga lebih menarik perhatian. Dan selanjutnya iklan media digital interaktif atau internet ya. Iklan yang bisa dilihat saat menggunakan jaringan internet. Iklan ini disampaikan dalam bentuk video ataupun banner animasi pada website, blog, ataupun YouTube dan lain-lain ya. Bisa kalian lihat di sini dua gambar. Yang pertama adalah iklan yang ada di televisi dan iklan yang ada di internet seperti ini ya. Selanjutnya menjelaskan unsur-unsur iklan media elektronik. Mari kita lihat tabel di sini ya. Yang pertama media radio. Jadi berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, musik maupun efek suara. Lalu tidak memiliki gambar atau video ya untuk iklan radio. Ingat, iklan radio hanya ada suara, tidak ada gambar. Kemudian waktunya pada media radio disampaikan dalam waktu yang singkat. Dan bahasa
Dan kalimatnya menggunakan bahasa formal maupun informal. Kalimat singkat, padat, komunikatif dan informatif, dan juga menarik. Untuk media televisi, mari kita lihat. Berupa suara manusia, hewan, ataupun tumbuhan, lalu ada musik, atau hanya berupa efek suara. Kemudian video dan gambarnya menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak. Waktu iklan media televisi ini disampaikan dalam waktu singkat ya. Kemudian bahasa dan kalimat menggunakan bahasa formal maupun bahasa informal, sama seperti pada iklan media radio. Kalimat singkat, padat, komunikatif dan informatif, dan menarik. Selanjutnya media internet. Iklan pada media internet berupa video yang memiliki unsur suara. Kemudian menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak atau animasi gambar. Kemudian waktu iklan media internet disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Kemudian bahasa dan kalimat sama dengan media radio dan media televisi, menggunakan bahasa formal maupun bahasa informal. Kalimatnya singkat, padat, komunikatif dan informatif, dan juga menarik. Selanjutnya, membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial berisi informasi suatu produk, barang, atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Iklan ini berusaha agar masyarakat membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Contohnya iklan produk makanan. Bisa kalian lihat contohnya seperti iklan mie sedap instan dan iklan teh botol Sosro. Lalu iklan non-komersial berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Iklan ini berusaha mendorong perilaku positif masyarakat. Contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, di sini contohnya adalah iklan Go Green. Maksudnya kita harus melakukan penghijauan sehingga bumi kita akan menjadi lebih bersih dan sejuk. Jadi seperti itu. Contoh iklan komersial dan iklan non-komersial. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap agar video ini dapat berguna bagi kalian. Mr. Kiki terus berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.